Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini. Allah masih pertemukan kita pada bulan yang mulia, pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan lainnya, yaitu bulan suci Ramadan. Khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Maka ketika di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita senantiasa berdoa agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Karena kita yakini bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang mungkin memiliki banyak dosa, sehingga dengan datangnya Ramadan maka insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu bagi kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya bukan untuk menggurui, namun di sini sebagai sama muslim, sama saudara harus saling mengingatkan. Di sini saya ingin memberi atau membahas sedikit tentang puasa. Kita akan buka tentang berpuasa. Karena penting bagi kita untuk mengulang kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dan di sini saya ada buku bimbingan Islam untuk hidup muslim. Petunjuk praktis menjadi muslim yang seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, secara bahasa puasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dan hal-hal lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jenis-jenis puasa, ada puasa wajib, ya. Maka puasa Ramadan ini merupakan puasa yang wajib, karena ini merupakan rukun Islam. Maka dari itu bagi kita sebagai orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surah
Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka yang perlu kita perhatikan adalah syarat wajib puasa. Apa sih syarat wajib puasa itu? Syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Ya, maka syarat wajib bagi kita yang melaksanakan puasa harus memiliki kriteria dari syarat wajib berpuasa ini. Yang pertama tentunya beragama Islam. Ya, bagi agama yang lain maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua sudah menginjak usia balik. Untuk anak-anak itu mungkin bisa dijadikan sebagai latihan sejak dini untuk membiasakan berpuasa. Namun pada hakikatnya mereka masih belum diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga berakal sehat. Sehat akalnya, tidak ada masalah, tidak ada gangguan jiwa ataupun dia sedang gila. Maka sehat akalnya ini merupakan syarat wajib bagi orang berpuasa. Yang ketiga mampu berpuasa. Tentu kalau memiliki uzur, sakit ataupun musafir, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian tidak dalam keadaan safar atau berpergian jauh. Yang keenam, bagi kaum perempuan itu harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Itu adalah syarat wajib puasa. Kemudian rukun puasa. Ya, kita ingat kembali rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat. Niat ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, ya. Semua amal ibadah kita harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan juga Tirmizi dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum menguatkan niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Gak penting nih, rukun nih harus benar-benar kita lakukan agar puasa kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat ini kita mulai dari habis maghrib sampai akhir nanti, batasnya sebelum fajar. Maka kata Nabi, kalau kita tidak berniat sebelum fajar maka tiada puasa bagi kita. Yang kedua adalah menahan diri dari semua perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Lalu permasalahan yang mungkin terjadi berkaitan tentang rukun puasa, permasalahan seputar niat.
Para ulama sepakat tempat niat ada di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk melafazkannya. Namun bolehkah kita melafazkan niat? Boleh. Mungkin ada rasa ragu atau was-was, ini kita sudah niat apa belum ini? Ini niatnya niat apa ini? Ada was-was, maka boleh dilafazkan. Kemudian untuk khusus puasa sunnah, dibolehkan untuk berniat di pagi hari sebelum makan dan minum. Pernah ketika itu diriwayatkan suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah. Beliau bertanya, apakah ada sesuatu untuk dimakan? Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau dia puasa sunnah, itu boleh niatnya di pagi hari, namun dengan catatan sebelum makan dan minum. Lalu apa hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Setidaknya ada 5 yang harus kita jaga rongga badan kita. Yang pertama rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan 2 rongga lagi itu bagian kubul dan dubur. Itu harus kita jaga, jangan sampai masuk ke dalam rongga-rongga tersebut, karena hal itu dapat membatalkan puasa. Seperti dari mulut, makan dan minum, ya, kemudian berkumur-kumur lalu masuk airnya, itu batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, seperti memasukkan jari ke mulut agar muntah, itu batal. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari, itu membatalkan puasa. Kalau di malam hari boleh saja. Kemudian permasalahan seputar puasa lagi. Mungkin ada yang bertanya, merokok batal tidak? Merokok di siang hari bulan Ramadan merupakan perbuatan yang membatalkan puasa, karena asap rokok yang dihisap masuk ke dalam paru-paru melalui mulut dan rongga tenggorokan, secara tidak langsung menyerupai orang yang makan dan minum. Jadi batal, ya. Yang tidak batal itu seperti donor darah ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, karena ini dianalogikan dengan seperti bekam, karena sama-sama mengeluarkan darah. Yang kedua, menghirup oksigen atau obat asma untuk keperluan kesehatan tidak membatalkan puasa, karena tidak ditujukan untuk makan dan minum. Kemudian suntik yang tidak dimasukkan untuk menguatkan tubuh atau berupa asupan gizi seperti suntik penisilin tidak membatalkan puasa. Kalau dia tidak menambah kekuatan dan kebugaran atau menambah asupan gizi, maka itu tidak membatalkan puasa. Bayangkan kalau kita berpuasa dibolehkan memasukkan asupan gizi, menambah kekuatan. Mungkin orang-orang yang memiliki uang, tentu dia akan suntikkan itu agar dia tetap kuat dalam berpuasa, maka tidak dibolehkan untuk kita menyuntikkan sesuatu yang dapat menguatkan tubuh dan mendapatkan asupan gizi, ya, itu. Kemudian yang tidak membatalkan puasa, bersiwak atau menyikat gigi. Ini bersiwak dan menyikat gigi, ini tidak batal puasa. Kemudian berendam di air selama tidak ada air yang masuk ke tenggorokan. Jadi
Jadi kalau kita mau berendam boleh, namun jangan sampai kita masukkan air ke dalam tenggorokan kita. Yang kedua, menggunakan obat yang tidak masuk ke saluran pencernaan seperti obat tetes mata, kemudian tetes telinga, jarum suntik, dan oksigen. Namun jika obat-obatan tersebut berupa asupan gizi untuk tubuh seperti infus dan lainnya, puasa menjadi batal. Kemudian tidak batal juga puasa ketika mencicipi makanan dengan lidah selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian menghirup asap atau mencium wewangian atau pengharum ruangan. Dan yang terakhir, berbekam pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor. Nabi Muhammad SAW pernah berbekam sedangkan beliau berpuasa. Sahih Bukhari. Lalu apa hal-hal yang makruh saat berpuasa? Yang pertama, melakukan perbuatan yang mengundang syahwat, seperti mencium istri atau suami, memandang atau memegang istri dengan perasaan syahwat, kecuali jika mampu menjaga diri. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW mencium istrinya saat sedang berpuasa dan mencumbui istrinya saat berpuasa, tetapi dia adalah orang yang paling mampu menjaga dirinya. Tentu kita tidak sama dengan Rasulullah SAW yang mungkin bisa menjaga dirinya. Kalau kita mungkin terbawa suasana nantinya, maka itu makruh dilakukan. Yang bagi yang punya istri, ya. Bagi yang belum, jangan coba-coba. Kemudian berlebihan dalam berkumur ataupun beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung saat berwudu. Ini jangan sampai berlebihan, karena itu bisa menjadi makruh saat berpuasa. Ya, setiap ketemu air kumur-kumur, ya itu susah tuh, bahaya. Maka itu makruh hukumnya, ya. Kemudian memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat seperti menghayal, ya, menghayalkan hubungan suami istri atau keelokan tubuh wanita, itu makruh. Yang terakhir, menunda berbuka jika sudah mendengar azan maghrib. Rasulullah bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Maka itulah tadi seputar masalah puasa, baik dari pengertian syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dan makruhnya dalam berpuasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.